Shalom, jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Minggu ini kita memasuki Prapaskah yang ke-6. Dan sebentar lagi, minggu depan, kita akan menyambut Paskah. Sebelumnya kita ada Jumat Agung. Namun, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, itu tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita berada di rumah. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh dapat beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dan tidak kekurangan makna di dalam kita beribadah. Biarlah kita beribadah seperti yang kita lakukan setiap minggu, dengan kesungguhan hati, mempersiapkan hati, dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati jemaat. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita memasuki minggu yang ke-6 ibadah Prapaskah. Untuk pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 22 ayat 41 sampai 42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara dimanapun berada, di tengah segala hal yang kita hadapi hari-hari ini, pada saat ini kita mengarahkan diri untuk memuji Allah yang cintanya begitu besar untuk setiap kita. Bersama kita pujikan, pujilah Allah. Pujilah
Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, yang seringkali membuat kita tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Namun karena kemurahan Tuhan, saat ini Ia memanggil setiap kita untuk datang ke hadapan-Nya. Sebenarnya utang. Mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami memohon untuk pengampunan bagi setiap dosa yang kami lakukan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, dan ajar kami untuk bisa menjalani kehidupan kami hari demi hari seturut dengan kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal yang pertama, ayatnya ke-13 hingga 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Begitu banyak ketidakpastian yang kita hadapi hari-hari ini, khususnya karena wabah virus yang sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Dengan penuh keyakinan iman bersama kita pujikan Allah sanggup. Apa yang telah dilihat
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati setiap kita untuk masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita hari ini hari sebagai murid Tuhan, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita menjadi bejana yang sempurna bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan meminta pertolongan Allah Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur di dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu juga senantiasa dapat kami nikmati di dalam segala keadaan. Karena itu Tuhan, ketika sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menguasai kami, menolong sehingga ketika kami membaca dan merenungkan, kami tidak sekedar mengerti. Lebih daripada itu Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan,
agar kami menjadi murid-murid Tuhan yang berhasil di mata Tuhan. Berkatilah Tuhan waktu ini sepenuhnya, pimpin dari awal sampai akhir, berbicaralah kepada kami sekalian, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh, sekalipun kita akan belajar dari kegagalannya, tapi biarlah ini juga menjadi perenungan kita di dalam mempersiapkan diri juga menyambut Paskah. Kita tahu bahwa ada beberapa peristiwa yang perlu kita pelajari dan biarlah dari sana kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah lebih dan lebih lagi. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Yudas, murid yang gagal. Kalau kita mencari informasi tentang Yudas, saudara sekalian, kita menemukan cerita tentang dia atau informasi tentang Yudas ini ada di dalam keempat Injil, juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Tetapi untuk kepentingan tema kita pada hari ini, saya akan mengajak saudara sekalian membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan 18. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan 18. Mari saudara kita membaca bagian ini bersama-sama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan 18. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saudara, itu bagian firman Tuhan yang bisa kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama untuk mempelajari tema kita, yaitu Yudas adalah murid yang gagal. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, apa perasaan kita? Saya membaca dengan perasaan yang gentar, dengan satu perasaan yang campur aduk, saudara. Kenapa? Yudas adalah bagian dari murid Tuhan Yesus. Dia mengikuti perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Tapi kita membaca bagian yang sangat tidak mengenakkan, khususnya di ayat yang ke-18. Yudas ini, Yudas siapa ini? Yudas yang pernah mengambil bagian di dalam pelayanan, ternyata harus mengakhiri hidupnya dengan satu kondisi yang sangat tragis. Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama dinamika kehidupan Yudas itu seperti apa sebenarnya. Kalau saudara melihat di PowerPoint saya yang saya sediakan, di ayat-ayat ini, kedua ayat ini ada beberapa kata yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah kata dahulu di ayat 17, kemudian kita juga melihat kata telah di ayat 18, di ayat yang sama saya masih menggarisbawahi satu kata, yaitu kata lalu. Saudara, dari beberapa kata ini kita akan melihat dinamika kehidupan Yudas. Kita perlu melihat ini, saudara, untuk menghubungkan itu di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus juga. Mari kita lihat bagian-bagian ini, saudara. Dinamika kehidupan Yudas yang pertama dari kata dahulu yang saya garis bawahi itu, saudara, kita menangkap satu informasi bahwa sebenarnya Yudas itu memiliki riwayat atau kisah awal perjalanan bersama dengan Kristus itu bagaimana kesannya? Sangat baik. Coba bandingkan itu di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 16, saudara. Ayat-ayat ini mencatat tentang pemanggilan murid-murid Yesus yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan Yudas Iskariot masuk di dalam daftar para murid ini. Ada penafsir yang menghubungkan pemanggilan murid-murid ini dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat 12 itu, bahwa sebelum Tuhan Yesus pada siangnya memanggil para murid itu, malamnya Tuhan Yesus itu berdoa di hadapan Allah, berdoa kepada Allah.
Artinya ketika Yesus berdoa dan berbicara kepada Bapanya, Yesus sedang menyerahkan segala misi dan pelayanannya itu, pergumulan pelayanannya itu bersama-sama dengan Allah sendiri. Dan setelah doa itu dinaikkan, pada siang harinya dia memilih orang-orang yang menjadi muridnya. Saudara, artinya ketika Yudas itu dipanggil menjadi murid Yesus, itu dia dipanggil dengan sangat luar biasa karena dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dinamika kehidupan Yudas bisa kita lihat dari kata telah. Di ayat berikutnya, setelah saya membacakan ayat 17, dikatakan di sana Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Saudara, kata telah ini saya ingin menghubungkan dengan perjalanan Yudas selanjutnya. Ketika dia dipanggil menjadi murid, itu diawali dengan satu kisah yang sangat manis, kisah yang sangat indah. Lalu dia akan menjalani kehidupannya sebagai murid Yesus. Di dalam perjalanan sebagai murid Yesus itu kemudian harus diakui bahwa Yudas sekalipun berada di dalam lingkungan pelayanan Kristus, dia juga menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Kalau sampai kemudian muncul ambisi tertentu, kemudian muncul keserakahan, kalau saya boleh mengatakan begitu, keserakahan sehingga kemudian demi uang itu dia menjual gurunya. Saudara, ini bagian dari dinamika kehidupan orang Kristen, dinamika kehidupan murid Kristus sekalipun. Sehingga ketika Yudas mengalami dinamika tantangan ini, maka sebenarnya tantangan dan dinamika ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang wajar. Kita menangkap itu dulu dari informasi tentang dinamika Yudas. Nanti kita akan hubungkan itu dengan kehidupan kita sebagai murid Kristus. Sekarang yang ketiga, saudara, saya menyoroti kata lalu. Masih di ayat 18 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Lalu ia jatuh tertelungkup. Dari informasi ini saudara, saya menyimpulkan bahwa kehidupan atau dinamika kehidupan Yudas itu selain dimulai dari pemanggilan yang sangat baik, sangat manis, dia juga harus menjalani kehidupan sebagai murid Kristus dengan segala tantangan yang ada, tetapi yang tidak bisa diabaikan. Akhir dari kisah hidupnya menunjukkan bahwa ada konsekuensi logis, ada akibat dari setiap pilihan sikap hidup yang diambilnya, khususnya ketika dia mengambil peran sebagai orang yang dipanggil atau menjadi murid Kristus. Saudara, itu dinamika kehidupan Yudas. Sekarang kita akan melangkah kepada perenungan berikutnya, saudara. Belajar dari kegagalan Yudas, saudara, apa yang harusnya kita lakukan? Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyadari setidaknya ada 3 hal saudara yang patut kita renungkan terkait dengan kegagalan Yudas ini. Yang pertama saudara, mari kita menyadari bahwa keberadaan kita sebagai murid Kristus ini saudara bukanlah kebetulan, melainkan sebuah panggilan yang istimewa. Saudara, kalau kita menjadi murid Kristus itu bukan karena kemampuan kita untuk menjadi seorang murid. Di dalam bagian ini bahkan kita lihat Yesus yang berinisiatif untuk memanggil murid-murid. Demikian juga kita. Kita dipanggil untuk menjadi muridnya. Ini adalah anugerah. Selain anugerah, ini juga adalah sebuah kesempatan. Karena satu pemahaman ini, maka saudara, apa yang harus kita lakukan? Di dalam menerima panggilan kita sebagai anugerah ini, kita menjadi murid adalah anugerah, diberikan kesempatan, ini kemurahan, ini hak istimewa, hadiah kalau saya boleh bilang. Saudara, menyikapi hal ini, apa yang harus kita lakukan supaya panggilan ini tidak sekedar kita banggakan. Karena tidak cukup kita bangga menjadi murid. Kalau sekedar bangga, belum tentu kita juga tidak segagal Yudas. Apa introspeksi yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang dipanggil menjadi murid Kristus dan panggilan ini menjadi sangat istimewa, Yesus sendiri yang memanggil kita. Saudara, marilah kita belajar untuk terus memandang kepada Dia. Keberhasilan kita sebagai murid Kristus adalah ketika kita terus memandang kepada Dia. Dia siapa?
Dia yang telah memanggil kita. Apa artinya memandang Dia, saudara? Memandang Dia itu berarti di dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid Kristus, kita harus semakin mengenal Dia lebih dalam. Percuma saudara kita menjadi murid Kristus, tetapi sebenarnya kita tidak mengenal Dia. Itu sebabnya kita melihat yang terjadi kepada Yudas adalah contoh yang sangat konkret terkait hal ini. Lalu ketika kita memandang Kristus itu berarti saudara, kita tidak boleh hanya sekedar tampak dekat dengan Kristus. Ada banyak orang Kristen yang tampak dekat, kenapa? Karena kehidupannya banyak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Tetapi yang akan membuktikan kita adalah murid yang berhasil adalah ketika kedekatan kita itu menghasilkan pergaulan yang sangat akrab dengan Kristus itu sendiri. Saudara, ironi kan, Yudas itu bersama-sama dengan Kristus, tetapi dia sebenarnya tidak pernah melekat dengan Kristus. Dan itu menjadi sumber kegagalan yang sangat fatal di dalam menjalani perannya sebagai murid. Saya berharap bahwa kita tidak mengulangi kegagalan yang sama. Untuk menjadi seorang murid yang berhasil, pertama-tama keberhasilan itu adalah dari kacamata Allah. Dan dapat dilihat dari apa? Dari kedekatan kita, keintiman kita dengan Allah. Sehingga menjadi solusi yang sangat klasik. Kalau setiap orang Kristen terus-menerus diingatkan untuk membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita merenungkan firman Tuhan secara sungguh-sungguh, kita menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah saat di mana kita mendekat dan mendekap Kristus. Saudara, itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari kegagalan Yudas, supaya kita tidak mengulang apa yang terjadi kepada dia. Sekarang yang kedua, saudara, dari dinamika kehidupan Yudas Iskariot tadi kita menangkap bahwa Yudas itu gagal karena di dalam perjalanan atau proses menjalani kehidupannya, ketika dia harus menghadapi tantangan-tantangan yang kita memang tidak tahu apa yang digumulkan oleh Yudas, tapi kalau kemudian kita melihat dari tindakan Yudas yang berani akhirnya menjual Yesus, berarti ada tantangan di dalam hidup ini yang terasa begitu berat. Dan ini mengingatkan kepada kita, saudara, di poin yang kedua, bahwa keberadaan kita sebagai murid Kristus ini juga tidak meniadakan tantangan dan pergumulan. Tidak pernah ada jaminan bahwa seorang anak Tuhan tidak ada tantangan, tidak ada perjalanan hidup kita yang tanpa pergumulan. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita seberapa banyak sih kita sudah melakukan sesuatu yang kita lihat, kita cek baik-baik, kita lakukan semuanya benar loh. Semuanya adalah untuk kepentingan Tuhan kalau kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi kenapa di dalam kondisi seperti itu kita masih juga didatangi oleh masalah-masalah? Bertubi-tubi masalah itu bisa mendatangi kita. Dan tidak ada jaminan bahwa murid Kristus itu bisa luput dari setiap persoalan. Yang paling dekat dengan situasi kita saat ini adalah kondisi virus ini kan. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap persoalan ini. Tidak dikhususkan karena kita murid Kristus kemudian kita menjadi kebal, kita menjadi orang yang tidak perlu mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah, karena ini akan terkait banyak hal. Ada banyak orang Kristen yang saat ini juga harus bergumul dengan kehidupan perekonomian. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kemudian income-nya terganggu. Ketika pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga jarak, ketika kita harus bekerja di rumah, tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan di rumah, saudara. Tidak semua kegiatan bisa tuntas kita lakukan di rumah. Ada begitu banyak orang, bahkan orang Kristen, yang ketika dia ada di rumah, maka dia malah terhambat di dalam melakukan banyak aktivitas dan profesinya. Saudara, bukankah ini menunjukkan bahwa kita sebagai murid Kristus di dalam perjalanan hidup kita pasti mengalami tantangan-tantangan yang sangat real, saudara. Sangat-sangat real. Lalu solusinya apa, saudara? Kegagalan Yudas sebagai seorang murid adalah ketika dia tidak berhasil menghadapi tantangan yang ada di dalam kehidupan atau perjalanan hidupnya. Tapi kita, saudara,
Kalau tadi kita mengingat bahwa kita dipanggil menjadi murid Kristus itu adalah inisiatif Allah, seharusnya sekarang kita kembali menyadari, kalaupun di dalam perjalanan hidup kita ada satu tantangan yang besar, satu tantangan yang berat, saudara. Hal yang harus kita lakukan untuk meresponnya adalah terus bersandar kepada Dia. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Kita diminta untuk bersandar kepada Dia. Dia itu siapa? Dia adalah Allah. Allah yang mana? Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Allah itu yang telah memanggil kita di dalam persekutuan Yesus Kristus, Dia adalah setia. Setia di dalam hal apa? Setia menemani kita. Bukan saja menemani, Dia akan terlibat aktif. Dia yang paling tahu bagaimana memberikan solusi di tengah pergumulan kita seberat apapun. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 28, ayat ini mengukuhkan kepastian bahwa ketika kita bersandar kepada Kristus, karena kita adalah murid-muridnya, maka kita diyakinkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, sekali lagi pergumulan yang dihadapi oleh Yudas tentu tidak ringan. Entahkah dia sedang bergumul dengan ambisinya, entahkah dia sedang bergumul dengan luka-luka masa lalunya, entahkah dia sedang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan real yang paling dekat dengan dia. Tapi kita lihat bahwa tindakan yang kemudian dia pilih apa? Dia memilih untuk tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah. Dan saudara, ini bisa terulang di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Kapan? Ketika kita juga tidak belajar untuk bersandar kepada Allah. Izinkanlah Allah terlibat langsung di dalam kehidupan kita. Kesempatan di mana kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja, biarlah ini menjadi kesempatan untuk menggumulkan seluruh pergumulan keluarga kita mungkin bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Bukan sekedar untuk memaparkan kesusahan-kesusahan kita, tapi pakai kesempatan ini untuk secara real mengajak dan mengajar seluruh anggota keluarga, mempersilahkan Allah untuk bekerja di dalam setiap peristiwa yang ada. Saudara, ada banyak hal yang saya secara pribadi juga mengalami adaptasi yang berbeda ketika virus corona ini mulai melanda Indonesia dan menggentarkan banyak orang. Tapi saudara, saya memilih untuk melihat bagaimana hal ini dipakai Allah untuk menyatakan kebaikan. Ada banyak hal baik sebenarnya di dalam situasi seperti ini, saudara. Memang hal yang agak berbeda dan cukup membuat lelah bagi saya adalah memasak, saudara. Karena anak saya keluar masuk gitu, enggak pakai masker sih, jadi mulutnya terus memasukkan makanan gitu, tidak terhalang oleh masker gitu ya. Tapi saudara, ini kesempatan yang luar biasa loh. Setidaknya kami bisa berbicara dengan intens karena mereka tidak terdistrak dengan kepentingan lain, sekolah juga di rumah. Apapun kita bisa ngobrol, saya mengajak dan mengajar anak saya memasak. Dari situ kita membicarakan, bukan saja membicarakan sesuatu yang di luar kita, tapi benar-benar menjadi kesempatan di mana ya kira-kira Allah di dalam situasi ini. Dan luar biasanya ketika malam kita sudah mulai mengadakan family altar bersama-sama, menjadi sebuah refleksi. Saudara, bukankah ini juga menjadi tanda bahwa Allah turut bekerja di dalam segala keadaan kita? Banyak dinamika yang terganggu, tapi banyak juga dinamika yang sebenarnya bisa disyukuri. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita menjadi murid-murid yang bijak di dalam mengambil hikmah dari semuanya ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi kesempatan kita untuk belajar menjadi murid Kristus yang menjalani proses keberhasilan di hadapan Dia. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang terakhir yang kita bisa pelajari dari tokoh Yudas di dalam kegagalannya. Saudara, kita belajar bahwa
keberadaan kita sebagai murid Kristus ini mempunyai konsekuensi juga. Yudas Iskariot mengambil pilihan dan sikap yang salah. Konsekuensinya juga fatal. Artinya saudara, keberhasilan kita di dalam menjalani proses dan peran sebagai murid Kristus, kita diingatkan bahwa kita itu berurusan dengan kekekalan, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya setiap pilihan sikap, setiap perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dampaknya adalah dampak kekekalan. Karena itu saudara, terkait dengan hal ini, supaya kita tidak mengulang apa yang dilakukan oleh Yudas, mari kita belajar, saudara. Belajar untuk terus menjaga agar setiap pilihan sikap dan perbuatan kita jaga secara hati-hati. Apa yang kita ambil di dalam keputusan yang memang harus kita putuskan saat itu, biarlah itu sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kapan itu menjadi bertanggung jawab? Kalau semuanya itu kita bungkus dengan hati yang takut akan Tuhan. Saudara, saya menghubungkan hal ini juga dengan kehidupan kita sekarang. Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Biarlah ketika kita sekarang berada di dalam situasi yang tidak terlalu kondusif saat ini juga menjadi sarana bagi kita untuk bertumbuh sebagai murid Kristus. Mari berlatih di dalam keluarga kita masing-masing untuk secara tanggung jawab mengambil pilihan-pilihan sikap hidup kita. Sikap hidup yang takut akan Allah, yang memuliakan Dia di dalam segala hal. Saudara, satu bagian firman Tuhan yang kembali mengingatkan saya tentang tanggung jawab kita sebagai murid Kristus itu adalah tanggung jawab kekekalan. Itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian membaca bagian ini. 1 Korintus 9 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, mengingat perjalanan hidup Yudas Iskariot, mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita sebagai murid Kristus itu adalah seperti sebuah pertandingan. Sebuah pertandingan yang memang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara, ada satu kisah yang sangat menginspirasi saya tentang bagaimana mempertanggungjawabkan hidup kita. Seorang tokoh bernama John Stephen Akhwari yang bisa kita lihat di layar LCD ini. Dia adalah seorang pelari maraton, saudara. Pada tahun 1968 dia mengikuti Olimpiade. Akhwari ini berasal dari Tanzania, tetapi Olimpiade itu dilakukan di Meksiko. Saudara, Tanzania dan Meksiko itu adalah satu kondisi yang berbeda, negara dengan kondisi yang berbeda. Sementara di Tanzania itu terbiasa dengan matahari yang panas, ketika Akhwari harus berjuang, dia harus berjuang di pegunungan, jadi di tempat yang sangat berbeda dengan kondisinya. Maka saudara, ketika Akhwari ini meskipun dia adalah seorang pelari maraton yang sangat handal, dia pelari maraton 42,195 km, dia sangat handal di situ, saudara. Tapi ketika dia berada di dalam medan yang berbeda dengan daerahnya, dia ada di Meksiko, maka beberapa menit setelah dia berlari, mungkin baru kilometer yang ke-19, untuk ukuran seorang pelari maraton, kilometer ke-19 itu bisa disebut baru gitu ya. Baru ke-19 kakinya mulai kram. Kakinya kram, pada saat kakinya kram dia terhambat sebentar, dia mulai tertubruk oleh peserta yang lain. Nah, pada saat seperti itulah saudara kemudian dia jatuh. Jatuh karena kemudian bagian tempurung kakinya itu meleset sehingga ini sakit luar biasa, dan bukan cuma kakinya yang sakit, bahkan itu sampai merembet ke punggungnya. Saudara, bagi seorang pelari dengan kondisi seperti ini,
baru kilometer ke-19 dia sudah jatuh sedemikian rupa. Padahal jarak yang harus ditempuh totalnya sekitar harus 42 kilometer. Saudara, pilihan apa yang bisa diambil sebenarnya oleh Aquari? Ya sudah, mengundurkan diri kan. Tapi saudara, dia bangkit lagi. Bisakah dia berlari seperti semula? Sangat tidak bisa. Siapakah pemenangnya setelah itu? Pemenangnya adalah seorang yang dapat berlari menempuh waktu 2 jam, 20 menit, 26 detik. Dan dia bukan Aquari. Karena Aquari itu menempuh perjalanan atau larinya selama 3 jam, 25 menit, 27 detik. Urutan keberapa dia, saudara? Ketika Aquari itu masuk ke stadion, finish, lampu sudah mulai redup. Penonton sudah hampir habis. Yang ada di ruangan itu adalah orang-orang yang berkepentingan saja, termasuk para wartawan. Selebihnya sudah pulang karena apa? Karena dianggap pertandingan itu sudah selesai, juaranya sudah ditentukan, dan itu bukan Aquari. Tapi kemudian Aquari tetap berlari sambil menahan panas di kaki dan punggungnya yang nyeri. Dia berlari dengan pelan-pelan, kebayang saudara yang lain sudah selesai, sudah mandi, mungkin sudah pulang, dia masuk ke stadion itu. Para wartawan kemudian terpana melihat keadaan ini. Lalu mereka berlari untuk mewawancarai Aquari. Saudara, ketika ditanya, kenapa kamu masih mau berlari dengan kondisi kaki seperti ini? Apa jawaban Aquari, saudara? Dia menjawab begini, negaraku mengirim aku sejauh 10.000 mil dari negaraku ke tempat ini, bukan untuk memulai pertandingan lari ini, tetapi untuk menyelesaikannya dengan tuntas sampai finish. Saudara, itu sebenarnya esensi panggilan kita sebagai murid Kristus. Ketika Kristus memanggil kita untuk menjadi murid, pasti berbeda, saudara. Kita ini warga kerajaan surga loh. Begitu warga kerajaan surga dikirim ke sini kan mirip dengan Aquari, yang setelah dia dikirim dari Tanzania ke Meksiko mengalami situasi yang berbeda, banyak tantangan di sana. Di tempat di mana kita hidup ini tidak luput dari tantangan-tantangan. Tapi saudara, senada dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, di dalam 1 Korintus. Bukankah kita juga seperti orang yang berada di dalam pertandingan ini? Dan kita tidak diminta untuk sekedar memulai. Tuhan memanggil kita menjadi murid, itu adalah anugerah. Tetapi di dalam panggilan kita sebagai murid, kita harus menyelesaikannya. Melewati perjuangan yang berat. Di dalam perjuangan itu pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Buktinya sangat jelas ketika Yesus turun ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk mengcover dosa-dosa kita, mengambil semuanya. Ini menjadi satu bukti yang paling tinggi. Kristus tidak akan pernah segan terlibat di dalam kehidupan kita. Dan dari situ kemudian kita sanggup berjalan sampai pada akhirnya. Saudara, biarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus tadi mengingatkan kita bahwa kita harus bertanding sampai selesai. Dan di dalam keadaan itu, marilah kita hadir sebagai orang yang setia di hadapan Tuhan. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan supaya kita tetap setia sampai akhirnya. Mari kita tutup firman Tuhan, perenungan firman Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan yang tidak pernah berhenti meskipun di dalam situasi yang tidak mudah. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan
kalau seorang Aquari yang demi memperebutkan juara yang disediakan oleh dunia ini, dia memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab kepada negaranya. Sikap dan mentalitasnya sungguh terpuji Tuhan. Maka kerinduan kami lebih dari itu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah yang memanggil kami sebagai murid-Mu. Engkaulah yang mengutus kami untuk hidup di dalam dunia ini. Kami tidak ingin hanya sekedar memulai, menerima panggilan sebagai murid-Mu, tetapi tidak menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami sekalipun sulit, bahkan saat-saat ini kami juga sedang menghadapi satu bagian yang sulit itu. Tapi firman-Mu menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau pasti turut bekerja di dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan kondisi bangsa dan negara kami, kondisi setiap jemaat-Mu yang karena adanya virus corona ini, ada begitu banyak jemaat-Mu juga bergumul. Kami memiliki pergumulan masing-masing. Tapi sekali lagi Tuhan, kami mau belajar bersandar kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan segala sesuatu sambil terus melihat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah absen dari kehidupan kami. Engkau pasti turut bekerja di dalam situasi ini. Dan dengan demikian Tuhan, kami akan menjadi murid-murid-Mu yang tidak sekedar bisa bertahan hidup, tetapi hidup kami juga menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk pemerintah di dalam memikirkan solusi demi solusi menanggulangi virus COVID-19 ini. Biarlah Engkau menolong Tuhan. Seperti janji firman-Mu, kami percaya Engkau bekerja di dalam situasi ini. Sehingga kami mampu Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang setia. Di dalam segala keadaan kami bertahan sampai akhir di dalam kesetiaan kami kepada Engkau. Pilihan-pilihan hidup yang kami ambil juga pilihan sikap hidup yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang menopang kami sehingga kami tidak mengulangi kegagalan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, tapi sebaliknya buatlah kami berhasil menurut pemandangan Tuhan, karena Tuhan melihat kami setia sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan terlebih dahulu masuk ke dalam doa persembahan. Kita akan berdoa untuk seluruh persembahan yang para jemaat kiranya telah berikan kepada gereja. Mohon dengan kasih saudara di sini untuk memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu dan hidup kami ya Tuhan. Lepas apapun kondisinya saat ini, dari dulu sampai sekarang ya Tuhan, sungguh-sungguh terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kiranya semuanya ya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kau ya Tuhan, bantulah para pengurus, para majelis yang kami melakukan ini. Semua kiranya Tuhan benar-benar hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya dalam nama saja Tuhan. Amin. Mari saudara, pada saat ini saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, kita akan bersama berdoa untuk pertumbuhan iman dari jemaat GKP Pondok Dunia. Yang kedua, kita bersama berdoa untuk situasi Indonesia di tengah wabah corona ini supaya bisa segera cepat terkendali. Dan yang ketiga, terkait dengan itu kita mau berdoa untuk
setiap orang-orang yang sudah dinyatakan positif maupun setiap tenaga medis dan orang-orang yang berada dalam garda depan dalam penanganan virus ini, supaya Tuhan yang akan berikan kekuatan. Dan yang keempat, kita akan bersama berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis dan penata layan dalam mempersiapkan ibadah untuk Jumat Agung dan Paskah. Mari bersama kita berdoa sambil berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman dari setiap jemaat dari GKI Pondok Indah. Kiranya Tuhan yang akan berkati Tuhan setiap kami hari demi hari Tuhan kami bisa bertumbuh semakin serupa dengan Engkau Tuhan, supaya kami semakin rajin untuk melakukan firman-firman dalam kehidupan setiap kami. Bukan hanya mendengar Tuhan, tetapi kami juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk bertahan di tengah dunia yang semakin gelap ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi terkait dengan virus corona terutama di Indonesia, negara kami tercinta Tuhan. Dan pada saat ini semakin banyak Tuhan, semakin banyak orang-orang yang positif terjangkit virus corona ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang kami akan bantu Tuhan, Tuhan akan turut tangan Tuhan dalam penanganan virus ini sendiri ya Bapak. Tuhan, kau tolong Tuhan agar semuanya bisa berada dalam jalan dan bisa berarti Tuhan segera Tuhan untuk virus ini Tuhan agar tidak menyakiti semakin banyak orang ya Tuhan. Kiranya Engkau akan bekerja Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Dan kiranya nanti Tuhan Engkau akan memulihkan Tuhan kondisi setiap kami Tuhan, kondisi negara kami, kondisi ekonomi, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang sudah terjangkit virus corona Tuhan sudah dinyatakan positif. Kiranya Tuhan yang akan bantu mereka Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dalam masa pemulihan yang Bapa. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, jika pernah Tuhan kiranya mereka bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas Tuhan. Dan juga setiap tenaga medis yang saat ini terlibat secara langsung dalam penanganan virus ini. Kita tahu Tuhan banyak kekurangan-kekurangan perawatan yang mereka hadapi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan cukupkan Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan untuk bisa menjalankan semuanya ini dengan baik Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan semuanya Tuhan untuk hamba Tuhan, majelis dan segenap penata layan yang akan mempersiapkan diri untuk ibadah Jumat Agung maupun Paskah. Kiranya Engkau akan mempersiapkan hati setiap kami, supaya setiap apa yang kami lakukan kiranya bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam bentuk apapun ibadahnya Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat Tuhan bagi setiap jemaat dan juga setiap dari penata layan Tuhan, dan memiliki hati yang fokus Tuhan dan yang tertuju kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu untuk setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sambil tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan doa Somogi, doa berkat akan sampai awal berdetak yang lalu dan kita akhiri dalam supaya setiap kita dapat menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa memberi engkau kekuatan untuk tekun dan sabar dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.